Kali ini kita akan bahas mengenai tutorial pengisian form APL 1 dan APL 2 pada pelaksanaan uji kompetensi di perangkat 2021. Kita mulai dari pengisian form APL 1, formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Pada bagian pertama, asesi mengisi rincian data permohonan sertifikasi. Pada bagian 1A, data pribadi, untuk nama lengkap silakan diisi sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Selanjutnya, isikan nomor KTP atau NIK atau paspor Anda. Lalu, tempat dan tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, silakan bisa Anda coret salah satu yang tidak Anda pilih. Untuk kebangsaan, silakan Anda isi di negara mana Anda berasal. Alamat rumah bisa diisi sesuai dengan apa yang ada di KTP atau tempat tinggal Anda saat ini. Lengkap tuliskan dengan kode posnya. Kemudian, isikan nomor rumah, HP, email pribadi, dan nomor kantor Anda bagi yang sudah bekerja. Dan jangan lupa juga isikan pendidikan terakhir Anda saat ini. Pada kualifikasi pendidikan, bagi yang sudah bekerja, silakan isi nama lembaga atau nama perusahaan tempat Anda bekerja, jabatan yang Anda tempati, alamat kantor Anda, lengkap dengan kode posnya. Kemudian isikan juga nomor telepon, fax, email dari perusahaan tempat Anda bekerja. Selanjutnya bagian 2 yaitu data sertifikasi. Di sini Anda harus pastikan bahwa skema yang Anda ambil sesuai dengan judul skema pada form yang akan Anda isi ini. Contohnya, jika Anda mengambil skema okupasi Media Relation Officer, maka form yang tertera judulnya juga harus sesuai dengan skema yang Anda ambil. Lalu pada tujuan asesmen yang dicentang adalah bagian sertifikasi. Lalu daftar unit kompetensi, di mana daftar unit ini merupakan daftar unit-unit kompetensi yang akan diujikan kepada Anda pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Unit-unit ini akan berbeda antara satu skema dengan skema yang lainnya, tergantung pada skema mana yang akan Anda ambil. Kita masuk pada bagian 3 yaitu bukti kelengkapan pemohon. Pada bagian bukti persyaratan dasar pemohon, di situ tertera 2 bukti persyaratan dasar. Yang pertama contohnya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya yang telah mengikuti mata kuliah penulisan naskah Public Relation, Media Relation, Manajemen Humas dan lulus serta menunjukkan kartu hasil studi atau KHS. Sedangkan bukti nomor 2 telah menyelesaikan magang di bidang yang berkaitan dengan hubungan masyarakat atau Public Relation. Artinya, 2 bukti persyaratan dasar ini adalah hal yang harus Anda penuhi untuk bisa mengikuti proses uji kompetensi. Sedangkan di bukti nomor 3 bisa Anda tuliskan ijazah terakhir Anda. Dan di bukti nomor 4 juga bisa Anda tuliskan transkrip nilai dari pendidikan terakhir Anda. Dan yang harus Anda ingat, dari 4 bukti persyaratan dasar yang sudah Anda tulis, Anda harus tampilkan buktinya pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Terakhir, pada isian form APL 1, silakan tuliskan nama pemohon, tanda tangan Anda, dan tanggal pada saat Anda melakukan pendaftaran. Selanjutnya, tutorial pengisian form APL 2 yaitu asesmen mandiri. Form asesmen mandiri merupakan isian untuk Anda dalam menilai diri Anda sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab untuk menilai diri Anda sendiri. Silakan Anda baca dan pastikan bahwa Anda berkompeten pada semua pertanyaan yang ada di form APL 2 ini untuk melanjutkan ke proses uji kompetensi. Contohnya seperti pertanyaan pada unit kompetensi yang pertama. Dapatkah saya memilah media massa untuk sumber monitoring media? Di situ ada beberapa kriteria unjuk kerja yang harus Anda baca dan Anda pastikan bahwa Anda memang berkompeten pada unit tersebut.
Anda harus membaca semua pertanyaan dari awal sampai akhir dan harus Anda pastikan bahwa semuanya tercentang kompeten. Karena untuk melanjutkan ke proses uji kompetensi, semua kolom K harus semuanya tercentang. Dan jika ada satu saja yang tercentang BK, maka Anda dipastikan tidak bisa melanjutkan ke proses uji kompetensi. Lalu pada bukti yang relevan bisa Anda isi seperti sertifikat pelatihan, sertifikat workshop, dan sertifikat-sertifikat lainnya yang sekiranya mendukung unit kompetensi yang akan diujikan. Anda bisa cantumkan sertifikat pelatihan yang sudah Anda miliki yang sesuai dengan unit kompetensi mana yang relevan dengan sertifikat tersebut. Dan Anda juga bisa mencantumkan satu bukti sertifikat pelatihan ke beberapa unit kompetensi asalkan sertifikat pelatihan tersebut relevan dengan unit-unit kompetensi yang akan Anda cantumkan. Dan yang harus Anda ingat kembali bahwa bukti yang relevan yang Anda cantumkan di form APL 2 ini harus Anda bawa kopiannya pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Terakhir, silakan Anda isi nama Anda, tanggalnya sesuaikan dengan tanggal pada saat Anda mengikuti pra-assessment, dan terakhir adalah tanda tangan Anda. Sekian tutorial pengisian form APL 1 dan APL 2. Untuk tips lolos uji kompetensi sertifikasi profesi bisa Anda lihat pada link di atas. Dan salam kompeten!